Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore bagi saudara-saudara yang beribadah pada hari ini. Mungkin ada yang pagi, ada yang siang, dan juga ada yang sore. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan apa yang menjadi bacaan kita, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Berterima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami di setiap rumah kami masing-masing dalam ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah ibadah kami, di tempat kami masing-masing, sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan menyapa kami melalui bacaan yang hendak kami dengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, hari ini kita akan membaca bacaan Injil dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai dengan 36, lalu nanti disusul 37 sampai 43 bagian A. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada saat itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak,
dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara bacaan yang hendak kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang membuat seseorang kagum melihat peristiwa itu tentu membuatnya enggan untuk mengabaikan peristiwa itu. Bahkan jika diperkenankan, ia ingin selalu melihat dan berada dalam sebuah hal yang sangat mengagumkan itu. Satu contoh, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat sesuatu yang sangat indah dan kita berpikir, kita merasakan itu sangat menakjubkan, kita enggan beranjak dari tempat itu. Kita ingin selalu ada di tempat itu, merasakan ketakjuban itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal demikian juga terjadi melalui bacaan kita pada hari ini. Baik atas diri Yesus, atas diri murid-murid Yesus, maupun dalam diri orang banyak yang pada waktu itu melihat sebuah keajaiban besar di mana Yesus melakukan pengusiran roh jahat atas seorang anak. Peristiwa itu tentu saja peristiwa yang sangat mengagumkan, peristiwa yang sangat menakjubkan, sehingga orang tidak ingin beranjak atau orang tidak ingin mengabaikan peristiwa tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam sebuah minggu transfigurasi. Minggu di mana pemuliaan Yesus terjadi. Saat Yesus mengajak para murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, diajak ke atas gunung untuk apa? Untuk berdoa. Pada saat itu ada sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa di mana para murid melihat rupa Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih seperti berkilauan. Tentu ini sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Peristiwa di mana Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih berkilauan, itu juga dihadiri oleh dua orang tokoh dalam Perjanjian Lama yang tentu tidak asing lagi bagi para murid Yesus, yaitu tokoh Musa dan Elia.
Dua orang ini adalah dua nabi yang sangat dikenal dalam kalangan bangsa Yahudi. Keduanya pun juga menampakkan diri dalam kemuliaan. Kehadiran Musa sebenarnya pada waktu itu mewakili Taurat. Kehadiran Elia mewakili nabi-nabi. Dan kehadiran dua tokoh dalam peristiwa perubahan rupa itu merupakan sebuah bukti bahwa telah tergenapinya nubuat yang ada di dalam perjanjian lama dalam diri Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi sebenarnya peristiwa transfigurasi itu atau perubahan rupa Yesus dimuliakan atau pemuliaan Yesus itu merupakan sebuah penggenapan nubuat yang ada di dalam perjanjian lama bahwa Yesus yang hadir itu adalah Mesias. Mesias, anak Allah yang hidup. Meski peristiwa itu sebenarnya hendak meneguhkan, mengokohkan iman para murid yang selama itu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ternyata para murid tidak mengerti apa arti Yesus pada waktu itu berubah rupa. Kemudian pakaiannya sangat berkilauan. Bahkan tadi dikatakan di dalam bacaan kita ada asap yang menaunginya. Para murid tidak mengerti bahwa itu sebenarnya sebuah peristiwa yang hendak mengokohkan iman mereka. Namun mereka tidak mengetahui. Bahkan Petrus ketika melihat hal itu dan dia ingin selalu ada dalam sebuah peristiwa yang menakjubkan itu, di tengah ketidakmengertiannya, dia mengatakan untuk membuatkan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Petrus dan murid yang lain tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi pada waktu itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, sehingga tidak bisa melihat. Itulah sebabnya saat itu juga ada suara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara itu sebenarnya hendak menyatakan kepada murid-murid bahwa Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, yang rupanya tadi berubah dan pakaiannya sangat berkilauan, itu adalah Mesias. Mereka harus mendengarkan dia, mendengarkan Yesus. Dengan kata lain, kalimat yang mengatakan inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, sebenarnya hendak mengingatkan kepada para murid supaya murid-murid percaya secara total dan mengakui bahwa Yesus bukan hanya sekedar guru biasa, tetapi Mesias yang akan membebaskan umat dalam konteks lebih luas, bukan dalam konteks sempit yang mereka pahami. Sehingga setelah peristiwa transfigurasi paginya ketika Yesus bersama para murid turun dari gunung, dijumpailah orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan pembebasan dari kuasa roh jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bacaan ini sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita. Petrus dan para murid yang lain tidak bisa melihat apa makna dari peristiwa transfigurasi, peristiwa Yesus dimuliakan pada waktu itu karena mereka belum mengimani secara penuh siapa guru yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Mereka masih diselubungi oleh hal-hal duniawi, di mana ketika ada sesuatu yang menakjubkan dalam pemahaman mereka, mereka tetap ingin ada di situ. Padahal sebenarnya itu merupakan sebuah pengalaman yang bisa dihayatinya dan kemudian menimbulkan iman yang menguatkan mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, cahaya kemuliaan Kristus yang sudah terpancar itu akan bisa kita lihat ketika kita mau membuka selubung yang ada pada kita. Selubung itu apa? Ketidakpercayaan bisa, keraguan-raguan. Benarkah Dia Allah yang bisa menolong saya? Benarkah Dia Mesias yang bisa membebaskan dari segala macam hal yang menimpa kehidupan saya? Kekhawatiran yang seringkali muncul itu juga akan menyelubungi kita untuk melihat kemuliaan Allah. Dan ketika kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, maka kita pun juga tidak bisa untuk memancarkan kemuliaan Allah melalui hidup dan kehidupan kita. Itu sebabnya singkapkan selubung itu. Ketidakpercayaan, keraguan-raguan, kekhawatiran, atau apapun yang kemudian menutup kita bahwa Allah yang memancarkan cahaya kemuliaan sanggup untuk melakukan apa saja dalam hidup kita. Kalau itu kita buka, kita bisa merasakan cahaya kemuliaan Allah. Kalau bisa kita merasakan cahaya kemuliaan Allah, maka cahaya kemuliaan Allah itu terpancar melalui hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui tindakan konkret kita sehari-hari. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan. Jadi kemuliaan Allah itu tidak harus merupakan sebuah peristiwa pengalaman spiritual sebagaimana yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi cahaya kemuliaan Allah itu juga bisa dirasakan dan orang ingin terus merasakan itu melalui hidup dan kehidupan kita. Ketika kita sudah bisa merasakan, mengalami kemuliaan itu, kemuliaan Allah itu, dan kita memancarkan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama untuk belajar menyingkapkan selubung yang menutupi kita untuk melihat kemuliaan Allah. Apapun itu sebagaimana yang tadi saya katakan. Supaya kemuliaan Allah hadir dalam hidup kita, kemuliaan Allah terpancar melalui tindakan kita, perbuatan baik, tutur kata yang baik, yang halus, yang bijak. Sehingga orang terus ingin dapat merasakan apa yang kita lakukan. Minggu Transfigurasi saat ini mengajak kita untuk memancarkan kemuliaan Allah dalam hidup ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.